Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rizky Alvareza dengan 3 digit NIM terakhir 067. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana routing menggunakan IP statis dengan menggunakan router di antara dua buah server. Seperti apa praktikumnya? Di sini kita langsung masuk ke praktikumnya saja. Pertama, kita buat topologi fisiknya terlebih dahulu secara garis besar supaya lebih mudah untuk praktikumnya. Di sini yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan menambahkan sebuah PC di sini seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah router untuk menghubungkan dua PC ini. Setelah itu kita tambahkan satu buah PC lagi di sebelah sini. Kita tambahkan sebuah router sesuai dengan studi kasus yang ada di WordPress dari Bapak Agus. Nah, di sini ada router 1. Setelah itu kita gunakan router 2 di sini. Ini router 2. Setelah itu kita akan tambahkan sebuah server, dua buah server. Ya, 1 dan server 0 dan juga server 2 karena kita akan gunakan indeks dari 0. Nah, ini sudah terbentuk. Untuk memudahkan kita geser sedikit ke tengah. Setelah itu kita akan sambungkan. Nah, di sini apa yang berbeda? Di sini kita akan menggunakan copper crossover. Kita sambungkan sesuai dengan port fast Ethernet-nya, sesuai dengan indeks PC dan juga router yang ada portnya. Seperti ini. Sama saja, karena ini cuma satu, maka kita sambungkan satu juga. Nah, setelah itu ada beberapa rumus yang nanti akan saya jelaskan sehubungan dengan konfigurasi yang akan kita lakukan. Di sini cukup kita ikuti saja terlebih dahulu. Yang pertama, tentunya kita akan menggunakan serial DCE untuk menghubungkan serial antara ketiga router ini. Di sini, dari router 0 ke router 1, kita akan gunakan serial 22. Dari serial 2 kita hubungkan ke serial 2. Setelah itu, dari router 1 ke router 2, kita akan gunakan serial 3. 3, ini serial 3, kita hubungkan. Sebentar. Oh, ini salah ya. Salah router, kita delete terlebih dahulu. Kita tambahkan router yang, nah ini. Nah, ini kita ganti namanya untuk memudahkan supaya nanti nggak bingung. Kita gunakan router 2. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan menggunakan serial DCE dengan konfigurasi 3. Nah, setelah itu kita gunakan konfigurasi 2, 3. Mengapa demikian? Nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan Cooper juga dari fast Ethernet sini ke fast Ethernet 0. Kemudian kita hubungkan lagi server 1 ke router 2. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Next, kita akan jelaskan tentang bagaimana cara untuk melakukan konfigurasinya. Baik, di sini kita akan lanjutkan untuk konfigurasi dari desain fisik yang sudah kita buat. Yang pertama, kita setting PC 0 terlebih dahulu. Nah, di PC 0 ini kita masukkan awalnya adalah 192, 168, 162. Nah, di sini 192, 168, 162 ini karena kita menggunakan /26 sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kemudian untuk DNS servernya kita gunakan 33, 33, 331. Nah, di sini /26 itu kan rentangnya adalah 0 sampai 63. Nah, di sini karena kita gunakan 1 atau /26, maka kita gunakan 192, 168, 162 karena 63 sama 0-nya sudah terpakai. Kemudian kita masuk ke setting untuk IPv4-nya. Di sini untuk IPv4 kita akan menggunakan 192, 168, 11. 11. Untuk subnet masknya kita gunakan 255, 255, 255, 192. Untuk 192 berarti kita masih gunakan
192. Kurang lebih seperti ini, sehingga jika kita masuk ke desktop di IP configuration, di sini ada IPv4 sebagai berikut, subnet masknya sebagai berikut, default gateway-nya sebagai berikut, dan DNS server-nya sebagai berikut. Next, kita konfigurasi untuk PC 1. Nah, di PC 1 ini kita gunakan default gateway-nya adalah 192.168.1.126. Kemudian untuk DNS servernya kita gunakan 33.33.33.1. Karena itu tadi kita masih satu router ya, jadi untuk DNS servernya kita samakan 192.168.126 ini kita menggunakan 192.168.126. Di sini kita tetap gunakan /26. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Sebentar, saya agak-agak lupa ini, jadi saya sambil ingat-ingat. Oh, ini PC 1 default gateway-nya 126, kemudian untuk IPv4 address-nya seharusnya 192.168.165. Kemudian kita gunakan 192 untuk subnet masknya, sehingga di desktop kita masuk ke IP configuration kurang lebih seperti ini. Jadi kita masih gunakan sama /26 dengan menggunakan subnet mask yang sama juga di /26. Jadi bisa saling berkomunikasi lewat router. Setelah itu kita set PC yang kedua di router 1. Di PC 2 ini kita gunakan default gateway-nya 192.168.1.126. 254. Setelah itu kita gunakan DNS servernya 33.33.33.1. Untuk IPv4 address-nya kita gunakan 192.168.1.253. Mengapa 253? Karena sebelumnya 254 sudah terpakai. Nah, di sini subnet masknya kita gunakan 255.255.128. Mengapa 128? Karena di sini kita gunakan /25 untuk PC 2. Sehingga kurang lebih IP configuration-nya akan menjadi seperti ini. Ini untuk IP configuration-nya sudah terlihat. Setelah itu kita kembali ke sini. Sekarang waktunya kita akan setting router yang 0, router 0 ini. Nah, ini agak sedikit tricky, di mana ada beberapa menu di sini. Untuk statik dan lain-lain kita biarkan dulu. Kita masuk ke Fast Ethernet 0 dan juga Fast Ethernet 1. Di Fast Ethernet 0 ini kita akan gunakan IPv4 address 192.168.1.62. Karena sebelumnya sudah ada beberapa IP yang terpakai, kan ada 63 sama 64 tadi kalau nggak salah. Nah, di sini untuk subnet masknya kita sesuaikan 192/26. Sebelumnya kan kita gunakan /26, jadi kita gunakan 192. Setelah itu kita masuk ke Fast Ethernet 1. Di Fast Ethernet 1 kita samakan 192, kemudian 168.1.126. Nah, subnet masknya juga kita samakan 192. Tapi tadi saya agak sedikit lupa, jadi ini harus dinyalakan port statusnya supaya nanti bisa terhubung. Nah, di serial ini kita akan hubungkan serial 2 dan juga serial 3-nya ini. Untuk serial 2 dari router 0, di sini kan dia terhubung, sedikit saya jelaskan, router 0 ini hubungannya dengan router 2 dan juga router 1. Nah, bisa menggunakan jalur dari router 2 ke router 0 dan bisa gunakan jalur dari router 0 hingga router 1. Nanti ini akan kita putus. Sekarang kita fokus ke serialnya dulu saja supaya tidak terlalu memakan waktu. Di sini untuk serial 2-nya kita gunakan IPv4 address 12.12.12.1. Kemudian subnet masknya kita gunakan 255. Tadi sesuaikan saja, kita gunakan subnet mask dari /26, berarti 255
192. Nah, ini 192 sudah benar. Setelah itu kita ke serial, lupa saya nyalakan. Untuk duplexnya kita set ke 20 ribu nggak ada di sini. Sepertinya di sini kita biarkan saja terlebih dahulu. Setelah itu kita ke serial 3. Di serial 3 ini kita akan menggunakan 13, 1. Ini kita ikuti saja karena nanti akan terlihat. Saya akan jelaskan hubungan-hubungannya. 13 ini kita gunakan 255, 255, 255, 0. Berarti ini kita gunakan sebentar. /24. Apakah benar /24? Nah, benar. Kita gunakan /24 di sini. Setelah itu kita masuk ke menu statik. Nah, di statiknya kita akan hubungkan 192, 128, 192, 1128. Sebentar. Di sini saya catat beberapa. Nah, di sini kita bisa lihat di mana router 1 ini adalah 192, 168, 128. Jadi kita akan hubungkan router 1 via jalur 12, 12, 12, 2. Ini disebut juga dengan next hop atau gateway-nya. Jadi kita masuk dulu ke settingnya di sini. Daripada bingung, kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan 192, 168, 128, di sini kita lihat mesh-nya terlebih dahulu. Kita gunakan mesh berapa? Nah, di router 1, ternyata net mask-nya ini adalah 255, 128. Jadi kita fokus di sini, 255, 255, 128. Nah, next hop-nya kita gunakan berapa ini? 12, 12, 2. 12, 12, 12, 2. Di sini kita add. Nah, sudah berhasil. Nah, setelah itu kita tambahkan server. Tapi di sini servernya belum kita setting. Jadi untuk server saya kasih tahu saja. Jadi kita masuk ke sini. Nah, server ini kita nggak perlu setting banyak-banyak. Dimana untuk server nanti kita akan setting menggunakan 33 sama 43. Kurang lebih seperti itu. Tapi di sini kita fokus ke setting routernya terlebih dahulu di statik. Nah, selanjutnya kita hubungkan. Nah, ini adalah network dari server. Kita gunakan 33, 0. Setelah itu kita cek di sini 33330 ini ternyata adalah 2550. Kita gunakan /24. Berarti di sini kita isi 0. Next hop-nya berapa? Di sini kita cek. Ternyata next hop-nya adalah 13,3. Kita ganti 13, 13, 13, 3. Nah, di sini kita add. Nah, kita add lagi untuk server yang kedua. Kita gunakan 43, 43, 43, 0. Nah, di sini kita lihat 43 ini sama, masih 255. Dan next hop-nya masih sama, lewat 13, 13, 3. Di sini kita add. Nah, maka kita sudah berhasil men-setting router-router ini lengkap dengan Fast Ethernet port dari 01 sama serial 2 dan 3. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama terhadap router yang, nah di sini kita lihat ini sudah berhasil terhubung kan. Kita lakukan hal yang sama terhadap router 1. Nah, di router 1 Fast Ethernet 0-nya kita akan ini nyalakan dulu supaya nggak lupa. Kita gunakan 192, 168, 1254. Nah, 254 di sini kita gunakan 128. Di mana 128 ini adalah /25. Kita samakan dengan PC yang PC 2 ini tadi. Kita lanjut setting aja. Setelah itu karena dia cuma satu PC, kita setting Fast Ethernet 00-nya saja. Nah, di serial 2 dan serial 3, untuk serial 2-nya kita gunakan IPv4 address 12, 12, 12, 2. Kemudian untuk subnet mask-nya kita gunakan subnet mask dari /24. Berarti 255,
255, 255, 0. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk serial 3-nya kita gunakan 23, 23, 23, 2. Sama, kita gunakan /24, yaitu 255, 255, 0. Jangan lupa kita nyalakan. Nah, setelah itu kita masuk ke statik. Nah, di statik ini kita si router 1 ini dia akan menghubungkan antara router 0 kemudian ke router 1 kemudian jalan ke router 2. Nah, ini agak sedikit banyak yang akan kita tambahkan. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu 192.168.10.10. Berarti ini router berapa ini? Nah, router 2. Jadi router 2 dan juga router 3 ya. Di sini kita tambahkan dulu 192.168.10, di mana ini adalah /25. Dia menggunakan subnet mask berhubung ini adalah router 2 ya. Jadi kita buat 255, 255, 255, 128. 255, 255, 128. Nah, untuk next hop-nya kita gunakan 12, 12, 12, 1. Apakah sesuai? Di sini kita cek, ternyata sesuai. Jadi kita lanjut, kita add. Oh, sebentar. Ada beberapa hal yang salah. Oh, ternyata kurang 1.255-nya. Nah, harusnya bisa di-add. Nah, kita setelah itu kita tambahkan router yang ke berapa ini? 13, 13. Oh, kita tambahkan karena ada ketika saya sebelumnya mencoba ini terjadi sedikit error. Di sini saya tambahkan saja, nanti saya jelaskan errornya kenapa. Kalau menggunakan yang 12 ini dia nggak bisa bolak-balik nanti. Di mananya saya agak sedikit lupa, tapi di sini saya berkreasi sendiri. Jadi saya tambahkan menggunakan ini tetap sama semua, tapi di sini saya tambahkan kita gunakan 13, 13, 13, 1. Nah, 13, 1. Setelah itu kita daftarkan kedua server. Yang tadi kan kedua server itu kita gunakan 33 sama 43. Berarti di sini kita tambahkan untuk server 33, 33, 33, 0. Setelah itu kita cek untuk server 33 ini dia di router 2 ini apa? 2550. Berarti kita gunakan /24. 0. Next hop-nya berapa? 12, 12. Oh, 33, maaf. Jadi next hop-nya kita samakan di nomor 2 ini 23,3. Berarti kita gunakan 23, 23, 23, 3. Nah, setelah itu kita add. Hal ini kita lakukan juga untuk yang 43, server yang kedua. Kita gunakan 43, 43, 43, kemudian 0. Di sini kita masih sama gunakan /24, tapi next hop-nya ternyata sama. Berarti kita tinggal add. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 4 buah network address. Harusnya ini sudah terkoneksi dengan cukup baik. Nah, setelah itu kita cek di serialnya sudah. Oh, ini belum saya nyalakan. Nah, di sini harusnya sudah bisa nyala. Setelah itu kita masuk ke router 2. Nah, di router 2 ini kita masuk ke fast Ethernet yang pertama, kita nyalakan. Di fast Ethernet yang pertama ini kita akan mendaftarkan server, yaitu kita gunakan 33, 33, 33, 33, 3. Tadi kan 0 ya, di sini kita gunakan 3 karena sebelumnya sudah terpakai. Nah, untuk subnet masknya kita tetap sama, gunakan /24, 255, 255, 0. Setelah itu fast Ethernet 1 kita daftarkan yang ketiga, 43, router yang server yang kedua. 43, 43, 3 kita samakan semuanya. Masih sama, kita gunakan 255, 255, 255, 255, 0 /24.
jangan lupa dinyalakan. Ini sudah nyala. Nah, untuk serialnya kita gunakan serial 2 ini 13 3 dengan subnet mask sama 255 0. Sudah nyala. Next kita nyalakan dulu ini IPv4 address dari serial 3 nya 2323 233. Subnet masknya kita gunakan seperti ini. Sepertinya sudah kita di static. Di static ini kita tambahkan network address-nya. Kita hubungkan dulu ini sebentar. Nah, dari router kita kan setting router 2. Router 2 ini hubungannya router 1 sama router 0. Berarti router 1 kita cek dulu. Untuk router 1 ini 128. Tapi kita tambahkan dulu router 2-nya karena dia kita harus tambahkan, kita daftarin dulu router 2-nya. Yang pertama kita 192.168.1.0. Untuk mesh-nya, net mask-nya berarti 128. Di sini kita gunakan 255 128. Berarti ini /25 ya sepertinya. Iya betul, /25. Next hop-nya kita lewat berapa ini? 13.1. Nah, ini supaya bisa terhubung. Sebentar. Nah, ini 13.1. Kalau kita ikut tabel ini sama dibikin 12 nanti error. Nanti akan saya jelaskan mengapa saya mengganti menjadi 13. Kemudian 128 itu adalah router pertama. Nah, di sini kita hubungkan 128. Kemudian 128 ini ternyata sama juga. Nah, net mask-nya 128. Tapi connect next hop-nya kita gunakan. Nah, ini kita sesuaikan 12 2. Sebentar. Nah, kita gunakan 12 2. Nah, setelah itu kita akan daftarkan router yang pertama, tapi dia melewati next hop 23.23.23.2. Coba kita lihat router yang maksud saya router yang kedua, tapi dia melewati 23.23.23.2. Karena itu nanti akan saya jelaskan, karena untuk skenario kabel dipotong itu nanti dia akan lewat next hop dari router 3 ya, 23.23.23.2. Jadi serialnya nanti dia akan lewat serial dari router 3 ini. Sekarang kita tambahkan saja terlebih dahulu 10. Ini kita tetap gunakan, sebentar kita cek dulu supaya tidak salah. Benar 128, tapi dia lewat si router 2 next hop-nya 23.2. Nah, sudah berhasil kita tambahkan. Nah, di sini untuk memastikan lagi kita cek apakah semua portnya ini sudah menyala. Kalau ada yang belum nyala, biasanya nanti akan terjadi sedikit error. Nah, ini masih mati ini. Kita cek secara keseluruhan. Sudah menyala semua, oke. Nah, setelah itu kita setting servernya ini. Ini server yang pertama adalah 33. Nah, ini tadi 33 kita kan sudah masukkan. Nah, ini tinggal inisiasi saja. Untuk DNS servernya kita biarkan kosong, sehingga kalau kita lihat di desktop, nah ini kosong. Jadi kita biarin aja. Untuk IPv4 address-nya kita gunakan 33.33.33.1. Kemudian subnet mask-nya kita gunakan /24. /24 berarti 255.0. Kurang lebih seperti ini. Sama untuk server 1 yang di sebelah kanan. Supaya lebih cepat kita lihat IP configuration. Untuk IPv4 address-nya adalah 43.43.43.1. Kemudian subnet mask-nya kita sama, gunakan 255
/24.0. Nah, setelah itu untuk default gateway-nya kita gunakan 43.43.43.3. Nah, untuk default DNS servernya kita biarkan kosong. Sebelumnya kita cek server ini yang ini dulu, 331. Default gateway-nya ternyata salah. Default gateway-nya ini 3. Karena tadi kita sudah set 3 ya di salah satu serialnya tadi. Nah, di sini seharusnya sudah terhubung. Nah, di sini coba mari kita tes dengan menggunakan PDU. Kita gunakan PDU dari PC. Kita masuk ke simulation dan di sini kita kita gunakan ICMP. Di sini kita dari PC 0 berkomunikasi dengan server 0. Apakah dia bisa berkomunikasi? Mari kita tes. Nah, dia jalan ke router 2. Nah, ini biasanya ada error nih. Kita reset dulu. Memang dari simulationnya biasanya. Nah, ini kita coba lagi. Nah, jalan. Harusnya dia callback. Nah, dia callback harusnya. Nah, ini kenapa nggak langsung lewat sini? Sebentar. Di sini coba kita atasi terlebih dahulu. Atau mungkin ini kita delete, kita reset, kita tambahkan. Apakah ada error dari simulationnya? Nah, ternyata benar. Dan ini sudah bisa callback. Nah, sudah bisa callback. Nah, sesuai dengan studi kasus tadi, maka untuk studi kasus yang pertama, kita sudah berhasil. Nah, di sini apa yang terjadi jika kabel dari yang serial dari router 2 ke router 0 ini kita putus. Nah, misalkan di sini kita putus, di sini kita keluar dulu ya. Kita delete untuk simulationnya, kita keluar, kita masuk ke mode real time lagi. Nah, ini kita putus nih. Nah, otomatis kan dia nggak bisa terhubung. Kalau kita simulation, kita kasih contoh, kita simple PDU dari sini ke sini, kita play. Nah, di sini dia akan error. Nah, kenapa error? Nah, karena dia belum kita daftarkan server ini di router ini. Nah, di sini kita hapus dulu. Kita hapus dulu, kemudian kita masuk ke mode real time. Nah, caranya simple sekali, kita tidak perlu ubah-ubah serial segala macam. Kita tinggal masuk ke router 0, di mana statiknya, di bagian statik ini, kita harus ubah beberapa. Nah, di statik ini, kita ingin supaya 333 ini terhubung dengan yang di router 0 ini terhubung dengan router 1. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita coba silang dulu lah. Di router 1 ini kita cek dulu serialnya. Nah, ternyata serial 2, kan ini tadi serialnya 2 dari router 0 ke router 1. Dia lewat mana? Dia lewat 12.12.2. Nah, maka di sini untuk statiknya kita akan daftarkan dia supaya 33 ini, server ini, kita bisa teruskan lewat jalur 12.2. Maka hal yang harus kita lakukan adalah ini kita hapus terlebih dahulu. Ini kita hapus ya. Jadi ini kita gunakan 12.12.2 semuanya. Kita remove. Nah, di sini kita daftarkan 33 0. Kemudian saya agak lupa tadi, kita cek untuk router yang router 0, router 1. Oh, dia subnetnya 255.255.0. Jadi di sini kita gunakan 255.255.0. Next hopnya, nah ini kita gunakan 12.12.2 supaya dia bisa lewat jalur ini nih. Nah, ini jalur ini. Nah, di sini kita add, kemudian yang 43 juga kita add. Tinggal dirubah-rubah. Nah, ini seperti ini. Nah, sudah kita add juga. Nah, di sini coba kita buktikan apakah
ketika di PDU dia bisa lewat sini. Nah, kita PDU dari sini ke server. Nah, kita jalankan. Nah, dia sudah bisa lewat. Dia bisa ke server, dia callback. Nah, tapi di sini, nah kita lihat ternyata dia bisa callback sampai situ. Nah, di sini juga perlu saya jelaskan mengapa dia bisa callback. Saya hapus dulu ini. Kita reset, kita masuk ke mode real time. Nah, di router 1, nah di sini kita akan lihat mengapa dia bisa callback. Ini sepertinya nggak saya kasih catatan ya. Cuman di sini sebagai gambaran, konfigurasi serialnya kan dari router 1 ke router 2 ini adalah 3 dan 3 serialnya. Nah, ini 3, 2, 3, 2, 3 dari sini dan 3 dari sini. Kita lihat ternyata dia 2, 3, 2, 3, 3. Maka yang harus kita lakukan adalah nah, kita hubungkan ini di sini nih. Ini untuk router satunya. Nah, kita gunakan 23, 23, 3, 23, 23, 3. Supaya apa? Supaya dari server ini, nah ini dia bisa terhubung lewat sini. Dia bisa callback lewat jalur 23, 23, 23, 3. Nah, ini dia bisa lewat serialnya 3 ini. Serialnya ini nih. Nah, selanjutnya coba kita lihat di settingan router yang kedua untuk statiknya. Nah, di router 2 kita akan daftarkan 192.168.1.0 yang dimana ini adalah saya agak lupa router 2. Nah, router 2 ini kan 192.168.0 kan. Di sini supaya dia bisa terhubung, tapi kita pakai serialnya 23232. Jadi dia bisa langsung ke sini. Dia bisa neruskan dari server ini. Coba kita cocokkan ya. Sebentar serialnya. Nah, 23232. Jadi dia bisa berkomunikasi kembali ke sini dengan menggunakan serialnya 3 ini dari router 1. Dia bisa teruskan ke sini. Nah, kenapa dia bisa kembali ke router 0? Karena di sini sebelumnya sudah saya daftarkan untuk 192.168.1128 via 12.12.2. Jadi dia bisa nerusin juga dari sini ke sini ke sini. Dari router 2, router 1, router 0. Jadi dia bisa callback kembali ke sini. Nah, selanjutnya coba kita tes dari kita masuk ke simulation, dari kita PDU ya, dari PC 0 ke server 1. Harusnya ini sudah didaftarkan dua-duanya, kita tes. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Kemudian sebentar, ini agak-agak kita reset aja dulu untuk PDU-nya. Sini ke sini. Sini. Nah, dia callback. Nah, ini berhasil. Jadi kita bisa bikin jalur alternatif dengan cara setting serial-serial ini. Kita manfaatkan serial-serial ini untuk membuat sebuah jalur baru apabila serial yang ada di sebelah kiri ini, yang sebelumnya kita bisa lihat bahwa kita gunakan rute, sebentar, berarti ada di router sini. Sebelumnya kita gunakan rute 13.13.1 yang harusnya lewat sini. Nah, karena dia dipotong, maka kita buatkan jalur baru lewat router. Kita buatkan jalur baru ke router 1 yang melewati 12.12.2 serial ID dari, nah, jalur ini, jalur antara router 1 dan router 0. Nah, ini serial ID punya siapa? Kita cek 2 ke 2. Serial 2. Nah, jadi dia akan bisa lewat sini. Nah, seperti itu kurang lebihnya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan, praktikum routing IP statik dengan IPv4 statik ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kata atau mungkin kesalahan praktikum, selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.